Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Naufal dengan NIM 12041800003 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pelayaran dan perkapalan dari mata kuliah Manajemen Pelabuhan yang diampu oleh Bapak Mahasin Maulana Ahmad. Kita masuk ke bagian pelayaran. Di sini terdapat pengertian dari industri pelayaran. Jadi, industri pelayaran itu merupakan usaha industri jasa transportasi laut atau shipping industry yang memberikan manfaat sangat besar bagi perpindahan suatu barang, baik secara place utility maupun time utility. Jadi, place utility ini mempunyai pengertian yaitu barang yang ada di suatu tempat yang kurang bermanfaat. Kemudian barang tersebut dipindahkan ke tempat yang mempunyai manfaat yang lebih besar. Kemudian untuk time utility, yaitu barang dari suatu tempat yang pada saat tertentu sudah diproduksi dan berlebihan, dipindahkan ke tempat yang pada waktu yang sama belum diproduksi. Kemudian ada jenis-jenis pelayaran. Jadi jenis pelayaran ini dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama berdasarkan bidang kegiatannya yang terdiri dari pelayaran niaga dan juga pelayaran non-niaga dan berdasarkan routing atau rute. Jadi ada rute internasional maupun rute nasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pelayaran berdasarkan kegiatannya. Jadi yang pertama pelayaran niaga, yaitu pelayaran yang kegiatannya terkait dengan komersial. Seperti contohnya itu pengangkutan barang, kemudian pengangkutan penumpang. Yang kedua yaitu pelayaran non-niaga. Jadi pelayaran non-niaga ini pelayaran yang kegiatannya terkait dengan kegiatan non-komersial. Contohnya angkatan perang, penjagaan wilayah laut, dan hidrografi atau ilmu tentang pemetaan laut dan pesisir. Jadi pelayaran niaga ini memiliki potensi dan banyak manfaat bagi dunia perdagangan, khususnya perdagangan internasional. Jadi pelayaran niaga ini memegang peranan penting dan hampir semua barang ekspor dan impor itu diangkut oleh kapal laut. Demikian juga pengangkutan barang dalam volume besar dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam satu atau antar negara. Jadi lebih banyak menggunakan jasa fasilitas angkutan laut. Nah, mengapa demikian? Jadi hal yang saya sebutkan tadi itu disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas unit per kapal jauh lebih besar untuk pengangkutan dalam jumlah besar sekaligus. Yang kedua, biaya bongkar muatnya itu lebih efisien dibandingkan melalui jalur darat. Yang ketiga, biaya angkut per unit lebih murah karena pengangkutannya dalam jumlah banyak. Kemudian ada jenis-jenis pelayaran yang berdasarkan routingnya atau rutenya. Yang pertama adalah pelayaran internasional. Jadi pelayaran internasional ini merupakan kegiatan pelayaran yang berlangsung dalam perairan internasional yang menghubungkan dua negara atau lebih. Jadi pelayaran internasional ini di dunia shipping itu dikenal dengan sebutan pelayaran samudra atau ocean going shipping atau intern ocean shipping. Yang kedua, ada pelayaran nasional, yaitu kegiatan pelayaran yang berlangsung dalam batas-batas wilayah teritorial suatu negara atau sering disebut pelayaran interinsular. Kemudian kita lanjut kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayaran niaga. Yang pertama yaitu pengirim barang atau shipper. Jadi pengirim barang ini apa? Pengirim barang itu orang atau badan hukum yang mempunyai muatan kapal untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu. Contohnya pelabuhan muatan yang nantinya itu
diangkut ke pelabuhan tujuan. Yang kedua yaitu pengangkut barang atau carrier. Jadi pengangkut barang ini merupakan perusahaan pelayaran yang melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat untuk diangkut atau disampaikan ke pelabuhan tujuan menggunakan kapal. Dan yang ketiga yaitu penerima barang atau consignee. Ya, jadi penerima barang ini merupakan orang atau badan hukum kepada siapa barang kiriman ini ditujukan. Kemudian ada ekspeditur atau perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, forwarder, dan lain-lain. Jadi, ekspeditur ini perusahaan yang menyelenggarakan usaha mengurus dokumen-dokumen dan formalitas yang diperlukan untuk mengirim atau mengeluarkan barang ke dan dari kapal atau ke dan dari gudang atau lapangan penumpukan kontainer di pelabuhan. Kemudian selanjutnya ada perusahaan pergudangan atau warehousing. Jadi perusahaan pergudangan ini itu usaha penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan, menunggu pemuatan ke atas kapal atau pengeluaran dari gudang. Selanjutnya ada perusahaan bongkar muat atau stevedoring. Jadi usaha pemuatan atau pembongkaran barang-barang muatan kapal. Jadi seringkali perusahaan stevedoring ini bekerja sama dengan perusahaan angkutan pelabuhan melalui tongkang. Kemudian yang terakhir ada lembaga jasa pengurusan transportasi. Jadi pihak ini itu merupakan perusahaan yang mengkoordinir angkutan multimoda sehingga terselenggara angkutan secara terpadu sejak dari door shipper sampai dengan door consignee. Nah, pihak-pihak yang saya sebutkan ini merupakan pihak yang tidak saling berhubungan dengan hukum atau tidak diatur oleh undang-undang, tapi mereka ini tuh memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pelayaran, seperti itu. Kemudian ada perkembangan pelayaran internasional. Jadi di sini ada Shipping Conference, Non-Conference Liner, Aliansi Non-Vessel Operating Common Carrier atau NVOCC, dan yang kelima adalah Tramper. Jadi shipping conference itu apa sih? Jadi shipping conference itu perkumpulan atau asosiasi antar sesama perusahaan pelayaran samudera yang menjalani trayek pelayaran tetap dan teratur untuk wilayah operasi tertentu untuk bekerja sama dalam menangani berbagai permasalahan. Kemudian ada non-conference liner. Jadi ini tuh merupakan perusahaan yang tidak termasuk anggota conference liner atau shipping conference tadi. Jadi non-conference liner ini mulai mendesak conference liner yang ada. Jadi hal ini itu disebabkan oleh perkembangan peti kemas baik dari segi ukuran, kegunaan maupun kecanggihannya. Jadi di samping itu timbulnya beberapa pengangkutan perusahaan pelayaran yang bergerak sendiri dan juga munculnya konsorsium peti kemas. Kemudian ada aliansi. Jadi aliansi ini merupakan kerjasama dua perusahaan pelayaran atau lebih yang besar. Jadi baik dalam hal pengangkutan maupun dalam pemakaian fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Kemudian ada Non-Vessel Operating Common Carrier atau NVOCC. Jadi NVOCC ini merupakan servis perusahaan freight forwarder yang tidak memiliki kapal, tetapi bisa menyediakan serta bertindak selaku operator penyedia angkutan dan mempergunakan peti kemas dari perusahaan pelayaran yang ada. Kemudian untuk perkembangan pelayaran internasional ini yang terakhir adalah Tramper. Jadi Tramper itu perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal-kapalnya tanpa jadwal yang tetap dan waktu singgah ke pelabuhan yang tidak teratur jadwal pelayarannya berdasarkan permintaan dan penawaran. Kemudian ada dasar-dasar hukum pelayaran. Jadi pelayaran di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Jadi undang-undang ini itu disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Presiden SBY di Jakarta. Kemudian diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Menkumham pada saat itu Bapak Andi Matalata. Kemudian ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 64.
Kemudian kita masuk dalam perkapalan. Jadi untuk industri perkapalan ini memiliki pengertian yaitu eh, galangan. Jadi galangan ini merupakan industri perkapalan yang berorientasi untuk menghasilkan suatu produk berupa kapal, bangunan lepas pantai, bangunan terapung, dan lain-lain untuk kebutuhan pelanggan, seperti owner, perusahaan, dan pemerintah. Untuk dasar hukum perkapalan ini yang pertama dimuat dalam KUHD Buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Yang kedua, terdiri dari 13 bab dari pasal 309 sampai dengan pasal 754 KUHD. Yang ketiga adalah KUH Perdata dan yang keempat adalah KUHP. Kemudian kita masuk dalam penggolongan kapal. Jadi menurut pasal 1 ayat 36 Undang-Undang Pelayaran bahwa di sini menyebutkan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Jadi menurut golongannya itu kapal itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama kapal laut atau sea ship, yang kedua ada kapal nelayan atau sea fisher ship, yang ketiga ada kapal pedalaman atau binnen ship. Kemudian ada pembagian kapal niaga. Jadi kapal niaga ini ada 4 macam. Yang pertama kapal barang, yang kedua ada kapal penumpang, yang ketiga ada kapal barang dan penumpang, yang keempat adalah kapal barang yang mempunyai akomodasi penumpang terbatas. Kapal barang itu memiliki 5 jenis. Jadi kapal barang itu sendiri memiliki 5 jenis. Yang pertama adalah General Cargo Carrier, yang kedua adalah Bulk Cargo Carrier, yang ketiga ada tanker, yang keempat ada Special Design Ship, yang kelima adalah kapal kontainer atau kapal peti kemas. Kemudian kapal penumpang atau passenger vessel. Jadi kapal ini tuh dibangun yang berfungsi untuk mengangkut penumpang atau manusia. Kemudian ada kapal barang dan penumpang atau cargo passenger vessel. Jadi kapal ini tuh dibangun untuk mengangkut orang serta muatan secara bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu tentang pembagian kapal niaga, ada kapal barang yang mempunyai akomodasi penumpang terbatas atau cargo vessel with limited accommodation for passengers. Jadi ini tuh kapal barang biasa sebenarnya, baik berupa kapal general cargo maupun bulk cargo carrier. Tapi kapal ini diberi izin untuk membawa penumpang dalam jumlah terbatas, yaitu maksimum 12 orang. Yang dimaksud dengan uh, akomodasi di sini itu uh, dalam kabin atau kelas-kelas kamar, bukan kelas dek. Jadi kalau kapal barang tersebut mempunyai akomodasi lebih dari 12 penumpang, maka kapal itu termasuk jenis cargo passenger vessel. Sekian presentasi mengenai pelayaran dan perkapalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.